Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Halaman berapa? Puasa ya? Oh, zakat. Iya, siap. Sekarang lihat yang Arabnya dulu, dari sebelah kanan dibuka. Lihat di angka Arab nomor 49, halaman 49. Diikuti. Faslun. Fima tajibu fihi zakatu al amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in an-na'amu wan nakdanu wal mu'asyaratu wa amwalut tijarati wajibuha rubu'u usyri qimati urudit tijarati warrikazu wal ma'dinu. Sekarang buka yang terjemahannya halaman 51 dari sebelah kiri. Sudah Mbak Kadir? Diikuti. Harta yang wajib ditunaikan zakat. Ada 6. 1. Hewan ternak. 2. Emas dan perak. 3. Tumbuh-tumbuhan. 4. Harta yang diperdagangkan. Sedangkan yang paling wajib ditunaikan adalah 2,5% dari nilai barang dagangan. 5. Harta karun. 6. Barang tambang. Baik. Tuh 6 ya. Kemarin catatannya sampai mana? Mbak Kadir, hewan ternak sudah? Emas dan perak? Sudah? Mbak Kadir? Emas dan perak sudah belum? Sudah kok. Iya, paling kelewat paling Pak. Bentar. Sekarang zakat mata uang, situ tidak disebutkan, tapi kita dekati dengan emas dan perak. Perlu diingat dulu yang terkena zakat harta tertentu yang telah ditentukan syariat. Ya, harta tertentu. Jadi enggak semua harta. Yang kedua, harta berkembang.
secara kuantitas maupun kualitas. Nanti ada simpanan, uang, ada ternak, itu berkembang itu. Harta yang dipakai pribadi seperti rumah dan kendaraan, tidak dikenai zakat. Ini tidak berkembang ini. Tidak dikenai zakat. Catat dulu. Sudah, Mbak Kadir? Sudah? Sudah catat semuanya? Sekarang kita lihat zakat pada mata uang. Kemarin kan emas dan perak. Zakat mata uang dilihat dari simpanan, ingat simpanan. Bukan dari pemasukan. Pemasukan tidak dihitung. Misalnya pemasukannya, gajinya 2 juta. Simpanannya ada 100 juta. Yang ini kena zakat. Yang ini tidak. Taruhlah kalau pemasukannya saya naikkan jadi 5 juta juga, tidak kena itu. Yang dihitung tuh ini nih. 100 juta. Hitung dari simpanan, bukan dari pemasukan. Terus sama seperti emas dan perak. Jadi nggak ada zakat tiap bulan untuk gaji, nggak ada. Karena dari pemasukan itu bukan simpanan. Sekarang tetap memperhatikan nisab. Tetap memperhatikan nisab. Lihat ya.
Emas kemarin nisabnya berapa? Emas itu 85 gram. Per gram taruhlah 800.000 kali 85 sekitar 70 juta lah. Perak 595 gram. 600 kali, taruhlah per gramnya 6.000. 3,5 juta. Maka standar nisabnya antara nisab emas dan perak. Pakai antara ya. Mana yang duluan tercapai? Yang paling rendah apa? Perak. Maka berarti kita simpulkan saja, jika uang simpanan tambah lagi ada syarat ini ya. Ada syarat haul. Bertahan 1 tahun Hijriah. Berarti kesimpulan, jika ada simpanan di atas $3,5 juta. Maaf, jika ada simpanan 3,5 juta ke atas, dan ini ya, dan bertahan setahun. Dan bertahan setahun. Kalau turun dari 3,5 tidak kena, dan bertahan setahun maka kena zakat. Besar zakatnya 2,5%. Besar zakat 2,5%. Di atas berapa tadi? Mulai dari berapa? 3,5 juta. Maka nanti tinggal dihitung. Misalnya uangnya 4 juta bertahan setahun, berarti kena 2,5%. Tidak dikeluarkan dosa. Dosanya dosa besar. Karena dia tinggalkan rukun Islam. Dan itu tanda orang pelit kayak begitu. Orang pelit itu 4 juta 2,5% saya nggak mau keluarin. Tapi kalau beli barang baru, beli ini baru, mau itu. Itu pelitnya bukan main, demit itu. Medit. Itu pelit banget. 2,5% aja itu. Kali simpanan berapa? 4 juta. Nah, 100.000. Kalau 10 juta 250.000. 20 juta 500.000, 40 juta kali 2,5% cuma 1 juta.
Nggak dikeluarkan dosa besar. Tanda orang pelit dan hartanya nggak berkah. Tunggu mudah-mudahan hancur aja gitu hartanya. Hancurnya harta itu bisa Allah kasih penyakit, Allah kasih bencana, Allah kasih musibah. Nanti duitnya keluar sendiri, tapi dengan jalan musibah. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Silakan jika ada pertanyaan. Dari sini dulu, Maulana. Apa? Jaga barang dagangan besok, pekan depan. Usbul qadim. Ada lagi. Ya. Baik, dari Zoom. Baik Ustaz, Anda bacakan pertanyaan jawab terlebih dulu. Ya, tutup. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Mas di penjual yang berjualan secara online, tapi bisa didatangi di home store-nya. Lalu saya tanya via chat dulu, tapi pada saat membeli saya datang ke store dan dibayar di store. Apakah dibolehkan Ustaz? Jazakallah khair. Tadi jualannya coba diulang Om. Maaf tadi terganggu, agak hujan sedikit. Diulang coba. Baik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya membeli emas di penjual yang berjualan secara online. Emasnya ya, tadi barangnya apa? Emas. Nah Ustaz. Nah, taib. Terus dijual online terus? Tetapi bisa didatangi di home store-nya. Iya, terus? Lalu saya tanya-tanya via chat dulu, Ya. tetapi pada saat membeli saya datang ke store dan dibayar di store. Apakah dibolehkan Ustaz? Nah, dibolehkan tapi transaksinya tidak pakai transaksi pas online, tapi pas lagi ketemu langsung. Akad di situ, sepakati harga di situ, akhirnya terpenuhi syarat ya dan biyadin. Jangan pakai akad ketika di online-nya, karena akad ketika online-nya tadi tidak ya dan biyadin, ada sesuatu yang tertunda. Nah, tidak boleh, tapi ketika ketemu COD-nan terus pakai harga saat ketemu tadi. Ya, berikutnya lagi lewat chat dulu. Baik Ustaz. Selanjutnya, bolehkah kita memberikan zakat penghasilan 3 minggu sebelum haul? Contohnya, zakat harusnya dikeluarkan bulan Ramadan, namun ketika bulan Sya'ban ada teman yang membutuh bantuan, boleh tidak kita berikan zakat kepadanya sementara zakat itu belum sampai haulnya? Baik. Kalau misalnya kebiasaan zakatnya bulan Ramadan, terus dia bayarkan di bulan Sya'ban seperti saat ini, lebih cepat daripada kebiasaan dia bayar zakat atau kewajiban dia bayar zakat, maka masih dibolehkan. Mempercepat boleh, yang tidak boleh memperlambat. Memperlambat tanpa ada uzur kena dosa. Namun kalau mempercepat dibolehkan. Wallahu a'lam. Berikutnya lagi. Lewat chat lagi. Ya Ustaz, apa hukumnya memanfaatkan sertifikat atau piagam dari lomba non syar'i untuk mendapatkan beasiswa? Sertifikatnya saja masih dibolehkan. Wallahu a'lam. Berikutnya. Selanjutnya Ustaz, Afwan mau bertanya, kalau tabungan berjangka misalnya ya Ustaz tanpa bunga, misalnya per bulan 1 juta berarti 1 tahun 12 juta, cara hitung zakatnya bagaimana Ustaz? Baik. 1 juta tiap bulan, berarti akhir tahun sudah jadi 12 juta. Memang ada uang yang belum sampai 1 tahun, tapi kita diseragamkan sama semuanya. Maka saat di atas nisab dulu. Nah, ini perlu diperhatikan, dihitungnya dari nisab. Kan tadi kalau kita pakai standar 3,5, ini bulan pertama 2, 3, 4 sampai 12. Ini 1 juta masuk, ini 1 juta masuk, 1 juta masuk, 1 juta masuk. Nah, di sini baru 4 juta. Berarti haulnya dihitung dari sini. Awal haul. Dari bulan keempat. Dia bukan bayar di bulan ke-12. Tapi dia bayar di 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 5, 6, 7, 8, 9. Sebentar. Tadi 5 ya. 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 ditambah berapa jadi? 4, 12 pada bulan ke-16 ya. Nah, di sini di bulan ke-16 baru kena. Ya. Ini baru akhir haul. Ini dijadikan patokan awal, ini patokan awal startnya hitung. Karena sudah di atas nisab. Ini mudah-mudahan bertahan terus nih sampai bulan ke-16. Kalau bertahan terus di atas 3,5 juta, ini kan sudah 4 juta sini ya. Maka kena zakat. 2,5% nanti dihitung di bulan ke-16. Ya, berikutnya lagi. Berikutnya Ustaz. Lewat chat ya. Saya ada jualan plastik. Terus keuntungannya tidak pernah dihitung Ustaz. Karena setiap hari uangnya diputar-putar untuk pulang lagi. Terus kadang langsung ditaruh celengan 10.000 per hari. Nah, bagaimana zakatnya Ustaz? Yang dihitung yang jangan dari keuntungan, jadi pemasukan jangan dimasukin di situ. Punya tabungan atau tadi celengan tadi ditambah uang cash berarti kan simpanan. Nah, itu dikalikan 2,5% totalnya semuanya. Ya, satu lagi dari chat. Baik Ustaz. Saat ini saya jual rumah untuk bayar hutang. Namun saat ini saya belum bayar zakat perdagangan karena tidak tahu bahwa harus dizakati penjualan rumah tersebut. Dan saya pun lupa apakah sudah haul atau belum saat rumah mulai dijual sampai terjual. Bagaimana solusinya, bagaimana Ustaz? Ada dua kemungkinan. Itu sudah masuk haul berarti harga jual nanti kena 2,5%. Kalau belum dibayar berarti kodok zakat, namanya kodok zakat. Tapi kalau taruhlah di bawah haul sudah laku, maka dimasukin dalam simpanan. Terus dipakai. Biasanya bayarnya zakat di bulan apa? Misalnya bulan Ramadan. Maka dihitung simpanannya ketika itu totalnya jadi berapa. Kalau simpanannya ada di atas nisab, maka terkena zakat 2,5%. Gitu. Jadi dari simpanan saya nanti hitungnya. Wallahu a'lam. Langsung resen kalau ada. Baik Ustaz, silakan Ibu Marisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, apakah simpanan yang diutangkan kepada orang lain termasuk simpanan yang harus dizakat? Itu yang berarti piutang, Bu. apa? Berarti piutang. Oh iya, harta kita diutangkan kepada orang lain, apakah itu dikatakan simpanan yang harus dizakatkan? Utangnya dibayar lancar atau tidak? Oh tidak Ustaz. Tidak dibayar lancar. Iya. Kalau tidak dibayar lancar tidak usah dimasukkan. Nanti ketika balik aja baru dimasukkan. Oh iya. Karena rugi, kita nggak dikembalikan uang kok kita hitung zakatnya. Tapi kalau dia kembalikan lancar, misalnya utangnya 50 juta, dia bayar rutin, sudah dia janji 5 kali bayar. Pertama 10 juta sudah dia balik. Ya, masih ada sisa 40 juta. Maka kalau 40 juta dia rutin bayar terus, 40 juta ini dimasukin dalam hitungan zakat. Kalau lancar ya. Ya, ada lagi? Yang kedua, apakah boleh untuk membayar zakat kepada keluarga terdekat yang membutuhkan? Boleh bayar zakat kepada keluarga dekat yang membutuhkan asalkan mereka tidak termasuk dalam orang-orang yang dinafkahi. Yang dinafkahi itu misalnya orang tua, ada kakek nenek, ada anak. Ya, itu wajib diberi nafkah ketika mereka tidak mampu. Kalau seperti ini tidak dikasih zakat. Selain itu misalnya ada paman, bibi, ada sepupu, ada keluarga yang jauh, masih dekat juga gitu, dari sisi kekeluargaan masih ada hubungan, nah boleh dikasih zakat. Gitu ya? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi silakan. Silakan Ibu Herdianti. Ibu Herdianti.
Hadianti, silakan dibuka mic-nya. Nah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ada izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Di luar tema Pak Ustaz boleh? Iya, silakan. Yang kemarin tidak sempat ditanyakan, bagaimana jika ada laki-laki yang menceraikan istrinya karena sakit dan mencari kebebasan menggantikan pasangan daripada menikah lagi, karena hobinya suka nonton video porno Pak Ustaz. Jadi selalu ketagihan setelah nonton video. Kebiasaan tersebut sejak suami tersebut menikah. Ternyata video porno itu tersebut selalu diberikan oleh kakaknya sendiri yang sekarang telah meninggal. Sampai sekarang suami tersebut tidak menikah dan bebas dengan tanda kutip. Terus? Bagaimana sifat ini? Bagaimana kalau misalkan si istrinya tersebut seperti itu, apakah dibenarkan suami seperti ini? Istrinya kenapa tadi, Bu? Dia minta apa? Sakit, karena sakit jadi diceraikan sama suaminya. Dia lebih baik bebas kayak gitu sama istrinya. Berarti itu bagaimana ya keadaan istrinya tuh, jadi dia biar begitu aja tanpa pertanggungjawaban lebih lanjut. ya dosa kalau dia dulu itu terlantarkan istrinya. Terus kalau sudah cerai ya sudah kalau gitu. Ya, ini solusinya gimana ya kan istrinya? Karena Solusi untuk suaminya tobat, kalau solusi untuk istrinya ya banyak-banyak sabar. Ustaz. Iya. Satu lagi Pak Ustaz boleh? Iya, silakan. Misalkan kalau Pak Sutri sudah bercerai, bagaimana pembagian harta gonogininya yang berupa rumah yang masih ditinggali istri beserta anak-anaknya? Apakah dibagi dua atau dibagi beberapa bagian dengan anak-anaknya? Atau bagaimana ya Pak Ustaz? Ya itulah kesulitannya orang Indonesia itu, harta suami istri nggak jelas. Jadi hartanya si suami berapa, istri itu berapa nggak jelas, sehingga jadinya gonogini kayak gitu. Jadi ini Ustaz, rumah ini memang dari hasil kerja si suami, tapi dari akad suami istri. Dari apa? Akad waktu ini penandatanganan untuk membeli rumah tuh istrinya ikut menandatangani. Iya, tapi kan jadi rumahnya suami berarti. Oh gitu ya? Iya. Itu berhak nggak dibagi dua atau dibagi beberapa bagian dengan anak-anaknya? Itu hartanya suami, maka suami yang jadi jatahnya suami untuk bagi harta tadi. Kalau suami meninggal maka itu harta suami dibagi semuanya untuk ahli waris. Istri dapat 1/8, sisanya untuk anak-anak. Walaupun memang sudah bercerai, Ustaz. Bercerai ketika kapan? Ketika setelah pembagian rumah, harta gonogininya itu kan setelah diceraikan, Pak Ustaz. Berarti jatah istri berapa, suami berapa. Kalau suami yang meninggal berarti harta suami saja, bagian suami saja yang dibagi. Selebihnya? Selebihnya katanya tadi untuk istri. Walaupun sudah dicerai ya Ustaz ya? Ya kan katanya sebelum cerai sudah dibagi harta gonogini. Maksudnya setelah Pak Ustaz? Setelah cerai kan, tapi kan sebelum meninggal. Iya, belum. Sebelum meninggal kan ya, berarti sudah jadi milik istri itu karena kesepakatan mereka. Ini yang meninggal bukannya suaminya Pak Ustaz? Siapa? Maksudnya ini kakaknya sendiri, kakaknya yang mengkonsumsikan video porno tersebut. Begitu dong Pak Ustaz. Apaan salah paham? Jadi tidak ada kaitannya dengan waris deh kalau begitu. Ini harta gonogini saja, Bu. Oh iya. Jadi si istri ini yang sudah diceraikan, walaupun si suami belum meninggal, berarti dapat ya Pak Ustaz?
Saya nggak bahas warisnya, Bu. Belum ada yang meninggal situ suami istri, Ibu bilang. Iya. Ya sudah, saya nggak usah bahas warisnya, bahas yang harta gono gininya tadi sesuai kesepakatan yang dibagi. Iya. Oh, gitu ya. Iya. Baik, Pak Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Afwan, ya. Iran. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari resen terakhir, silakan. Silakan Abu Afi. Abu Afi, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Terus ini kalau kasusnya ini masalah data juga. Ya. Kalau misalkan kalau tadi kan yang 1 juta jadi kan kalau misalkan kita punya simpanan kan harusnya dihitungnya 1 tahun gitu tidak ya kalau 2,5%. Tapi misalkan di tengah itu sekarang misalkan 10 juta ya Ustaz ya. Terus di tengah dipakai misalkan 4 juta di tengah bulan ke-6 gitu ya. Kayak 4 juta mungkin sisanya 6 juta. Maka yang dihitung 2,5%-nya itu bagaimana Ustaz? Sebentar. Artanya bagaimana ini? Masih belum jelas saya. Simpanan misalkan udah 10 juta gitu ya. Sudah 1 tahun. Ya. Sudah 2,5%-nya berarti. Terus Di tahun keduanya kan misalkan di tengah bulannya dipakai 4 juta misalkan. Masih ada 6 juta yang kena zakat sampai tasar. simpanannya jadi berapa? Jadi 6 misalnya. Ya sudah, itu kena zakat 2,5%. Tapi yang ke sisanya kan belum tahu tuh Ustaz. Kan dari misalkan bulan ke-6 kan dipakai 4 juta. Berarti antara dari Nggak peduli itu, nggak peduli. Hitung akhirnya setelah tahun kedua tadi. tahun kedua ya. Kecuali kalau selama tengah-tengah tahun di bawah nisab. Itu kan masih di atas nisab. Iya. Iya. Maka langsung dihitung pakai akhir tahunnya. Simpanannya berapa totalnya? 6 juta. Berarti jadi 6 juta. Yang kena zakat 2,5%. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau harta waris rumah orang tua itu kena zakat juga ya Ustaz? Sudah dibagi apa belum? Belum sih Ustaz. Belum dibagi, jangan dulu karena belum dapat milik. Oh, tapi nanti kalau sudah dibagikan yang Sudah dibagikan, tiap individu yang dapat itu kena zakatnya. Tapi nanti setelah dipakai dulu artinya jadi simpanan dulu. Misalnya dia dapat jatah waris 100 juta satu orang gitu ya. Ada dapat jatah waris 100 juta. Namun 100 juta ini dia pakai untuk bayar utang dulu 50 juta. Simpanannya sisa 50 juta. Dia tambah lagi dengan simpanan yang lainnya. Ada total jadi 200 juta. Maka kena zakat 2,5% dari 200 juta. Iya. Gitu. Jadi tetap dalam bentuk simpanan, Pak. Dapat waris saja belum kena zakat. Belum langsung. Tapi ketika jadi simpanan setelah dipakai, misalnya orang bayar utang, ada yang penuhi kebutuhan, ada mungkin dia dapat waris terus dia bangun rumah gitu karena belum punya rumah. Maka sisa dari itu jadi simpanan baru kena zakat 2,5%. Kalau rumah orang tuanya sendiri tidak ada kena zakat ya Ustaz? Rumah orang tuanya sendiri yang tadi harta waris Iya. ditempati pribadi, Kenapa Ustaz? ditempati pribadi atau bagaimana? Kasusnya kosong tapi ditempati oleh sepupu. Kalau cuma ditempati saja tidak ada zakat. Kecuali kalau itu jadi rumah kontrakan atau memang mau niatkan untuk dijual baru kena zakat. Kalau kontrakan misalkan gimana Ustaz? Jadi misalnya rumah tadi terus dijadikan rumah kos-kosan gitu ya. Setiap tahun ada 5 kamar yang disewakan. Maka hasil dari sewa ini itu kena zakat. Nanti kalau sudah bertahan usaha tadi selama 1 tahun dan di atas nisab. Mungkin zakatnya atas nama orang tua apa? Nah itu punya siapa rumah tadi kalau gitu, makanya harus jelas dulu. Sama orang tua Ustaz. Rumah orang tua. Orang tua masih hidup. Sudah meninggal Ustaz. Nah berarti kan untuk anak-anak itu sebenarnya. Iya. Maka harus ada kejelasan. Jadi kalau itu masih milik anak-anak secara total, jadi misalnya ada 5 anak dari hasil kosan tadi atau kontrakan tadi, 5 anak ini mesti dapat penghasilan itu. Berarti setelah dibagi kepada tiap anak dulu baru kena zakat. Gitu. Ketika dimiliki individu. Jadi bukan dimiliki bersama. Kalau dimiliki bersama tidak kena dulu. Nanti dikasih satu-satu dulu. Tok 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 satu dapat,
Hitung total dengan simpanannya baru kena zakat 2,5%. Gitu ya? Syukur Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya cukupkan. Insyaallah besok pagi ada kajian lagi Bulughul Maram, pembahasan sholat jam ba'da subuh 5:15 sampai jam 6:15 insyaallah. Demikian kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah untuk kita terus nambah ilmu dan amal dan kita diberikan keistiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.